ngeganggu pintu. Udah. Ya ampun. Ini ada yang hoax di sini, penipuan. Oke, sekarang yang keluar Helen dari dalam rumah. Jadi dari dalam rumah itu udah ada Helen, agent kita juga, yang pura-pura ternyata dia udah ngekos di situ selama 7 bulan. Ya, Ogi kan mungkin dia berpikir jangan-jangan selama dia di penjara emang rumahnya di kos-kosan nih. Oke, Helen keluar. Gimana sih? Siapa? Bapak ini. Ya Allah, aku tungguin dari tadi. Ayo, ini barang-barangnya mana? Aku bantuin atau kan udah bisa ngekos ini teh? Iya, udah. Ayo, ini mana barang-barang teh? Kenapa? Kok ini bisa dalam rumah sih? Mbak? Ya. Mbak siapa ya? Ini mau tinggal di sini. Saya kan mau Bapak kan sering masuk ke kamar saya bawain makanan. Enggak, saya nggak kenal beneran. Masa Bapak lupa? Ya ampun, Mbak. Enggak, jujur, lo kok Mbak bisa dari rumah saya sih masuk? Emang iya, benar. Kan saya tinggal di masa Bapak lupa sama saya, Pak. Oke, Afni turunin barang-barang kamu dari bajai, masukin ke dalam ya. Semua bantuin, barang-barang dalam bajai turunin semua. Nih, Gimana sih? di sini. Nggak usah. Nggak usah. Turunin aja Nggak usah, Pak. Ayo. Ya ampun, nggak usah, Pak. Ayo, Beb. Pak, ini kenapa sih, Pak? Dibilang ini bukan kos. masukin aja. Enggak ngomong. Enggak. Apa sih, Pak? Lu siapa sih ya? Saya ini kita belum Nggak, ngekos di nggak. sini. Kan Gua udah ngomong Masa baik. Bapak lupa sih kan kita udah 7 bulan, Pak, saya di sini. 7 bulan gimana? Gua 5 bulan di penjara, gua nggak pernah ngeliat lu ah. Masa Bapak lupa sih? Soalnya anak Bapak aja kadang-kadang Enzo tidur sama saya loh. Masa Bapak lupa sih kan Nggak mau. bantu-bantu Nggak mau. jagain Enzo juga. Gimana sih, Pak? Jagain apa Si Enzo tuh sayang banget, udah kayak mama ke Ya aku. ampun, lu mau bohongin gue ya? Lu mau hipnotis gue? Iya. Pergi. Enggak. Gua nggak mau. Si Bapak ini mah Gua pura-pura nggak kenal lupa. lu. Jangan pura-pura lupa atuh, Pak. Ya ampun, gue bener-bener ya. Gue udah ngomong baik-baik. Gue nggak kenal lu dan gue nggak buka kos-kosan di sini. Lu juga bisa masuk dari rumah gue. Gue nggak ngerti dari mana. Lu orang apa bukan gue nggak tahu. Nah, istrinya datang, Diana istrinya datang, dia pasti kaget nih ngeliat ada ribut-ribut depan rumahnya. Yang ini siapa sih yang? Enggak, ini makanya Ini siapa? ini yang Ogi nggak kenal. Ini Ogi nggak kenal. Tiba-tiba ini mau ngekos. Tiba-tiba ini masuk dari rumah kita. Kamu gimana sih Ogi di sana? Kamu bawa orang ini nggak kenal? Ih, orang Lu Bapak mau aja bantu sering ya? main ke kamar bawah. Udahlah, saya mau kos. Enggak. Iya, masuk. Bu, ini siapa? Tunggu deh, saya lah dari rumah Pak RT tadi. Dipanggil sama Pak RT. Enggak, jadi aku bingung. Jadi katanya ada orang yang dikenal lama tinggal di sini tuh Enggak. siapa? Kamu dari Pak RT. Yang ngasih tahu kamu suruh ke Pak RT siapa? Susi. Jadi kita udah kompakan sama Susi, asisten rumah tangganya. Dari tadi emang Susi bilang karena Diana ini dipanggil sama Pak RT. Jadi Diana ini tadi benar-benar ke rumah RT. Dan RT itu juga udah kita kompakin bilang bahwa ada orang yang tinggal di rumahnya Diana dan juga Ogi. Oke, lo bilang aja. Udah, kan saya juga selama Bapak di penjara kan juga saya cerita sama ibu. Saya keguguran kandungan saya gitu. Ibu, di sini aku udah 7 bulan, Bu. 7 bulan? Dari mana sih? Yang waktu itu kan 5 bulan Bapak di penjara kan aku cerita ke ibu, aku keguguran. Keguguran. Keguguran sama siapa? Ya siapa lagi, Ibu kan aku cerita Pak. Bapak ngaku dong, Pak. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Oh gini tuh udah ngambilin orang yang gak dia kenal. Sekarang kita bikin chaos nih, kita bikin istrinya cemburu dan marah. Udah Pak, akuin aja Pak Ogi. Kita kan emang udah ada hubungan, udah lama gitu. Ini orang nih beneran. Bapak nggak mau ngakuin, Pak. Saya udah sedih loh. Jangan Bu. ngaku-ngaku. 5 bulan gak Lu juga jangan ngaku-ngaku dihamil-hamilin sama laki gue. Ya siapa lagi? Enggak. Kamu jangan percaya. Udah enggak, ini nih. Udah ceraiin aja, Bu. Hati-hati lo kalau ngomong. Cerai. Kayak gini udah buntut. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Kalian tuh cantik. Bisa dapat yang udah enggak. Weh, pusat. Pengen gue pelintir mulut lu. Bu, tadi di sini ada tulisan terima kos. Terus tadi teh Baba bilang udah nggak apa-apa di kamar
istri saya aja temenin saya. Gitu. Gua nggak pernah ngomong gitu ya. Gua Ini udah Dua orang, enggak. ibu lebih percaya siapa? Kita berdua atau mertua? tapi dia berdua kan Atau baru bapak? muncul, gue juga gak bisa percaya banget sama lo Enggak. berdua. Enggak. Sama perempuan. Enggak, gua nggak pernah ngomong kayak lu sebel banget. Jangan marah-marah dong. Ya enggak, gua nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya bapak harusnya lebih santai dong. Tapi Bukan, ya, gua dari tadi santai gua ngomong baik-baik sama lu, tapi lu nya nggak denger dan lu nggak ngerti, lu ngarang-ngarang cerita. Udah, gua capek beneran. Udah tolong, udah lu jangan ngarang-ngarang cerita. Udah lu pergi sana. Udah. Udah. Ini. Iya lagi, keluar aja Tolong, udah. lagi. Keluar. Yang udah kau buang-buangin deh. Afni sama Helen masuk ke dalam rumah, ikut masuk ke dalam rumah. Ini ngapain? Ini ngapain sih? Ayo. Ayo manggil ya. Udah mendingan kalian pulang aja keluar, cari rumah lain kos-kosan beneran. Tadi manggil ya. Iya, tadi kita disuruh masuk ke dalam sama bapak. Oke, udah. Cabut. Oke, penjebakan kedua udah kelar, kita akan penjebakan yang berikutnya. Oke, jadi Ogi ini selama 5 bulan di penjara, pasti dia kan banyak hal-hal yang dia ketinggalan dan terlewatkan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan penagih utang yang bilang kalau istrinya Ogi selama Ogi di penjara ngutang, belum bayar cicilan. Oke, Bung Ibe langsung berdiri di dekat mobilnya Ogi. Oke, langsung samperin. Apa benar ini rumah Adriana Bustami? Si Pak. Pak, sebentar Pak. Pak, misi Pak, saya mau pergi. Kunci mobil ini mana? Ya ini mobil saya Pak. Iya, saya minta kunci mobilnya. Ini mobil saya kan Pak, ya. Saya mau Istri jalan dulu, Bapak- saya buru-buru. Sebentar. Ini saya dari bank. Dari bank gimana sih? Istri Bapak lagi ada bermasalah sama mobil dan rumah ini. Gak mungkin Pak, istri saya selalu cerita kemarin-kemarin juga kalau kunjungan ke Benar saya. nggak nama istri Bapak? Iya. Ah, jadi begini Nggak, Pak. gini Pak. Saya tuh tahu sekarang banyak modus yang dari tadi juga dari pagi ada aja yang kayak gini-gini. Pak, jangan suka ngebohong. Pak, bertobat. Ngerti nggak Pak? Bilang istri Anda belum bayar cicilan selama berapa bulan itu. Istri Bapak itu ada berurusan dengan bank yang saya jalankan ini. Nggak mungkin Pak, istri saya kalau ada apa-apa pun, apalagi sampai ini urusan mobil, udah pasti bilang sama saya. Nggak Bapak kan baca sendiri. Iya, cuman nggak, ini pasti dibuat-buat. Oh, dibuat-buat, nggak usah, gimana? nggak usah, udah. Udah kamu tempelin tulisan yang disita bank. Di rumah-rumahnya tempelin aja, disita bank. Saya punya hukum jelas. Ini ngapain sih? Sekarang sih gini. Ini aduh ya ampun. Eh, Nih. Bapak bisa berurusan dalam hukum saya ya Pak? Urusan terserah. Urusan Sekarang hukum udah Pak, pernah. Sudah salah masih marah. Bukan. Yang seharusnya marah tuh saya, tapi saya datang baik-baik. Saya tadi sudah mau Nggak. baik-baik, Pak. Nih ya bapak bisa lihat ya, istri saya nggak akan ada urusan sama bapak. Yang Panggil. Ya, yang ini apaan sih? Kamu katanya ada urusan sama bank apa sih? enggak, bang, abang apaan? Ini. Ini suami lu. Iya, bapak siapa ya? Pura-pura nggak kenal. Ngapain lu sama dia? Pengen sama gua aja. Apa sih urusannya ngomong kayak gitu? Lu tadi ngomongin masalah mobil. Ini kan suka buat kasus. Baru keluar penjara kan? Oke, Bu Gibe, colek istrinya. Masa kamu lupa sih sayang sama aku gitu? Iya, terus kenapa hubungannya? Yaelah, kok. Pegang lo. Lu kurang ajar banget sih. Tahu nggak? Waktu Apa di sih? bank tuh, Bang, apa Mbak sih? kan pernah pinjam duit. Kok Waktu yang katanya suami kamu ini. Iya. Waktu di penjara kan kamu pernah datang ke bank saya Apa sih minjem duit apa sih? untuk Nah, kamu bilang minjem duit kredit rumah, kredit mobil, kita nggak tahu ternyata ini. Udah lu jangan ngarang-ngarang lagi gue. Udah. Berani sobek ini berurusan dengan pengacara saya. Oh no. Kenal Pak Hotman Paris? Serah. Kenal Pak Sunan Kalijaga? Serah. Jangan terserah. Berurusan sama istri Anda ini. Nih, udah nih. Saya panggil Hotman Paris, Sunan Kalijaga, Sunan yang lain semua, Kalijaga, Kaliurang, panggil semua. Silakan. Sekarang masuk agen gendir pura-pura jadi satpam kompleks itu. Ada apa ini ribut-ribut?
Maaf Bapak siapa? Kok nggak pernah lihat saya? Saya debt collector, saya akan sita rumah ini dan mobil ini. Atas utangnya ibu ini. Bapak ini mau menghalangi saya. Pas saya nggak pernah utang Supaya- apa-apa Ini sama nggak ada Ini Pak urusan, ini Security orang tahu. mau nipu, ini orang mau nipu. Nah, soalnya saya belum pernah lihat. Makanya. Bapak ini. Oke. Ah, saya datang sini, Bapak baru pernah lihat saya Ya. kan? Ah, ini ada bermasalah rumah ini. Rumah ini saya mau sita sama mobil ini. Nggak, bohong. Sekarang gini Pak. Ya. Ya. Enggak. Sekarang Ini- saya minta Ya, ya. penjelasan dari Bapak. Saya jelasin dulu ya. Pertama saya nggak kenal, saya nggak pernah minjem uang dan segala macam. Apalagi Saya nanya saya. sama istri, dia Saya ngomong juga katanya pernah. istri saya minjem Gini selama Pak, saya potong ya. Memang tidak berurusan sama Bapak Ya. ini. Sama ibu ini. Waktu Bapak ini masih di penjara. Nggak. Gini. Bapak percaya sama saya tinggal di sini. Bapak security di sini kan? Ya betul. Ya, Tapi nggak pernah lihat lo ya. Ogi curiga karena dia nggak pernah ngeliat gendir di komplek ini. Oke, gini. Saya emang orang baru di sini, tapi saya tinggal di sekitar sini. Jadi saya tahu gosip-gosip sekitar sini, saya ngerti. Benar, saya nggak mungkin di situ nggak pernah lihat, saya baru di sini. Tapi kalau mengenai kabar dari situ emang saya udah ini semua. Soalnya Bapak ini tinggal di sini juga udah membawa nama daerah sini jelek, apalagi saya ini. Apa urusannya jelek, Pak? Enggak. Bener nggak kalau sampai habis di penjara? ini gimana sih? Enggak, maksudnya gini Pak. Ini urusannya lain lagi nih. Bapak punya urusan lain, Bapak ini juga Yang punya urusan. jadi Saya nggak pertanyaan saya, Bapak bener nggak habis di penjara? kenal. Iya, saya Ya benar. udah, berarti kan Bapak benar. Sekarang gini, agent gendir bilang gendir. Oh bukannya gini Pak ya, saya bukannya nggak percaya sama Bapak apa siapa gimana Pak. Cuman yang saya dengar dari orang-orang kompleks ini, ya selama Bapak di penjara itu istri Bapak ya sering pergi ke luar negeri. Terus juga sering bareng-bareng cowok gitu. Apalagi Pak, Bapak selama di penjara itu dari teman-teman security saya juga sering lihat ibu ini pergi ke luar negeri. Ini apalagi sih yang kamu jujur? Yang keluar negeri, Ngapain boro-boro saya? yang keluar negeri mikirin kamu jadi pusing. Asal Bapak tahu aja ya, selama ini istri Bapak selama di penjara, istri Bapak itu udah berapa puluh laki-laki yang udah Ngomong kayak kurang ajar lo. udah deh Bu. Udah. Berdua nih. Aduh, udah. Fitnah gue enggak aja. Gue nggak pernah ngapa-ngapain. ini- Udah hari ini tuh benar-benar Jangan depan pusing. suami, Hari ini gua nggak ngerti. ngaku-ngaku Udah. gitu. Pada pergi bisa nggak pada pergi? Udah. Bisa Pak, biarin dulu. Ayo Bu ngakuin biar semua. Enggak, jangan asal ngomong juga. Bapak tuh security, harus menjaga, bukan malah kayak gini-gini. Ya menjaga. Lu ngomong lagi, gua pukul lu. Gini aja, Bapak silakan pergi, Ibu tinggal. Ya, apa urusannya ini istri saya? Bapak sudah... Enggak apa-apa, bener yang namanya disita kok. Enggak apa-apa. Bawa aja. Jangan Udah, bikin, Ibu juga- jangan bikin saya Ibu lebih juga marah nggak ya. apa-apa. Ini saya baru bicara, jangan bikin saya lebih marah. Enggak, saya percaya sama... Tanya baik-baik. Ini Enggak usah nunjuk-nunjuk. Saya percaya istri saya. Udah, dia bilang gini, kalau emang Bapak nggak mampu bayar utangnya, udah kasih aja duit berapa aja biar orang ini mau pergi.